Halo guys, welcome back to my channel Mas Bio Education. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita akan bahas perencanaan pengelolaan kinerja khusus untuk kepala sekolah. Ini banyak permintaan dari teman-teman di kolom komentar, di chatting. Tolong Mas Bio sepilin contoh pengisian RHK untuk kepala sekolah di PMM. Baru kali ini sempet ya, mohon maaf. Ini semoga dengan adanya video ini nanti bantu pencerahan teman-teman, bukannya semakin bingung ya. Tapi kalau masih bingung bisa tulis di kolom komentar pertanyaannya. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian di share kalau ini bermanfaat. Kalau di like ya boleh gini, kalau dislike ya boleh gini ya. Oke, langsung kita gas ya. Nah, di sini ada tampilan ya di menunya kepala sekolah itu pengelolaan kinerja, sama seperti guru ya. Kalau ini diklik, nah nampilnya beda ya dengan guru. Ada tulisan periksa di sini ya. Untuk jadwalnya tetap ya. Ini saya ulang lagi sebelum kita ke periksa ya. Saya ulang lagi bahwa sudah ada jadwalnya sendiri kawan-kawan. Jadi Januari ngapain, Februari ngapain, Maret ngapain tuh bisa dibaca sendiri tuh. April itu pelaksanaan, kemudian Juni itu refleksi dan sebagainya. Banyak yang tanya ini pelaksananya gimana? Ya nanti di April ya dilaksanakannya. Sekarang ngapain? Merencanakan, kemudian kepala sekolah tugasnya menyetujui ya sampai disepakati, salaman tek. Ya berarti udah nggak bisa dirubah perencanaannya. Baru nanti Februari kita observasi, mulai unggah dokumen akuntabilitas berupa perencanaan ya, itu Februari dan seterusnya sampai Juni. Jadi jangan overlap kayak Rossi nih. Wah, nyalip duluan, finish duluan, kemudian yang lain belum sampai dia udah nyalip lagi kan gitu, overlap ya. Dah kita tunggu aja, sabar ya. Oke, langsung aja kita gas lagi. Kita cek periksa ya. Nah, apa yang ada di sini? Nama-nama bawahan kita ya, guru-guru kita di sekolah. Jangan kaget nanti kalau ada nama-nama guru yang udah nggak di sekolah kita, misalkan pensiun, kemudian mutasi, kemudian diangkat P3K, yang PNS di mana itu, dan masih ada di situ karena dia barusan keluarnya belum ada 1 tahun ini ya, nggak usah bingung ya. Memang seperti itu semuanya ya, semuanya mengalami ya. Nggak usah tanya sini ya. Nah, ada trik ya, tips bagaimana bisa terhapus atau hilang nih nama-nama guru yang nggak ada di sekolah kita ini. Caranya nanti saya tulis di deskripsi ya, silakan dibaca nanti caranya ada. Oke, lanjut. Oke, yang seperti ini adalah tampilan bagi guru yang mengajukan. Mungkin si guru ini sudah melengkapinya sampai rangkuman tapi belum diajukan karena masih takut. Karena kalau sudah diajukan seperti ini nanti ngeditnya itu lewat login kita ya sebagai kepala sekolah. Jadi mereka mungkin masih nunggu sampai limit 31 Januari ya. Nah, kalau yang sudah diajukan ya itu bisa terbuka nih kuncinya nih, ceknya ini ya. Nanti bisa lihat di sini nih. Di sini ada contohnya. Kemarin juga sudah saya contohkan ya. Cek nanti sampai kita menyetujuinya. Jadi menu editnya itu ada nanti di login kepala sekolah. Ini karena gurunya belum ada yang ngajuin, belum saya bisa contohkan ya. Pokoknya tinggal cek sama seperti kita kemarin bikin tutorial untuk guru ya. Persis sama. Tapi nanti ada disetujui atau belum disetujui atau bisa diedit ya di situ. Oke, kalau ini cuma menunjukkan keterangan aja ya, yang perlu disetujui ada berapa orang, yang belum mengajukan berapa orang, yang sudah disetujui berapa orang. Ingat ya, kalau sudah disetujui, disepakati, nggak lagi bisa diedit ya. Berarti lanjut ke sini nanti kalau udah disetujui, lanjut ke Februari ini, persiapan observasi kinerja bawahan kita, termasuk kita juga ya. Kita nanti juga Februari ya sebagai kepala sekolah. Oke, di mana tempatnya RHK kepala sekolah? Bukan di beranda kawan-kawan, tapi di sini nih, di pengelolaan kinerja Anda. Klik aja di situ. Nah, muncul lagi nih jadwalnya. Diingetin kembali biar nggak overlap ya. Nah, di mana tempatnya? Di sini ya. 1 sampai 31 Januari mulai perencanaan kinerja kepala sekolah. Tahapannya isi praktik, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan pastikan
perencanaan diajukan sebelum 31 Januari. Persis sama seperti guru. Ya, kita lihat dalemannya. Kok dalemannya? Dalamnya. Lanjutkan. Yes. Nah, di sini bedanya dengan guru ya. Nah, kalau guru kemarin kan rekomendasinya itu begini ya, tampilannya seperti itu ya. Ada disiplin kelas, disiplin positif, ada keteraturan kelas dan sebagainya ya. Nah, kalau kepala sekolah tampilannya seperti ini. Waduh, ini yang mana nih yang pengen kita pilih ya? Aduh, nggak tahu. Supaya nggak bingung, kan teman-teman sebenarnya sudah tahu rapor pendidikannya pas kemarin melaksanakan perencanaan berbasis data atau PBD untuk dimasukkan ke dalam ARKAS ya, kegiatan-kegiatan yang dikira pengen ditingkatkan karena nilainya merah itu dibiayai ya. Tuh sebenarnya ya, tapi kalau waduh lupa gitu ya. Saya kemarin PBD-nya ngapain aja. Nah, nggak apa-apa ya, namanya orang lupa itu biasa. Daripada tanya sana sini langsung aja kita klik rapor pendidikan kita ya. Coba diklik sekarang rapor pendidikannya gimana. Oke, nah seperti ini masuk sebagai satuan pendidikan. Oke, kita klik akunnya, langsung masuk, lihat data Anda. Kita lihat datanya. Yes, nih kuning di kemampuan literasi, merah di kemampuan numerasi, kuning di sedang di karakter, kuning lagi ya. Terus bagus di iklim keamanan, iklim kebinekaan, kuning lagi di kualitas pembelajaran. Jadi yang paling nemen ada lagu nemen ya. Paling nemen itu adalah kemampuan numerasi ya. Sekarang kita cek ya, kita mau yang mana, atau mau yang ningkatin yang ini atau membebaskan yang merah dulu, boleh aja ya. Ini kemudian kita klik ya, kemampuan numerasi ternyata yang paling rendah di raport pendidikan sekolah saya. Mau ngapain kita? Presentasi visi misi, program, menceritakan praktik baik kepemimpinan, memandu perencanaan pembelajaran, refleksi pengelolaan kurikulum sekolah, aktivasi kegiatan komunitas belajar, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, refleksi program pengembangan kompetensi guru. Pilih yang mana tuh untuk numerasi ya, kira-kira ya, terserah teman-teman ya. Ini kita kita buka supaya teman-teman ada gambaran saya mau klik yang mana. Oke, kalau saya suruh milih kenapa numerasinya rendah, itu kurikulumnya nggak berjalan, misalkan seperti kurikulum merdekanya nggak berjalan, seharusnya bagus ya. Ya, saya klik aja di sini, klik. Nah, oke, setelah diklik ini sama seperti guru ya, kita ke pengembangan kompetensi. Klik pengembangan kompetensi. Yes, sama persis seperti guru kemarin. Milih 30. Oh, ini 36 ya. Kalau guru 32, kalau kepala sekolah 36 poin. Ya, pilih yang paling mudah dibuktikan. Oke ya. Nah, yang pertama ini apa? Kira-kira termudah nggak ini 36 poin langsung ini? Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Kebetulan kemarin barusan selesai, guru saya menyelesaikan pelatihan kurikulum, kemudian daftar kombel di PMM, terus disetujui karena dia sudah melaksanakan satu topik pembelajaran kalau nggak salah, itu langsung disetujui ya. Udah bikin, jadi udah punya kombel sekolah. Nah, kalau ini dijadikan bukti itu bisa, tapi jangan semuanya dijadikan tolok ukur bahwa kombel atau komunitas belajar itu harus ada di PMM, harus webinar dan sebagainya. Kombel itu ya kelompok belajar. Kalau kita masukkan ke PMM berarti dia bisa diakses oleh orang lain dan kita bisa melakukan webinar atau kegiatannya itu secara daring ya, secara online. Tapi kalau kita mau kegiatannya di sekolah aja ya, membina guru-guru kita aja, ya bisa aja. Kita sebagai kepala sekolah jadikan diri kita sebagai penggerak komunitas belajar ya, menggerakkan bener ya.
Nah, dan itu tinggal bikin SK, bikin pengurusnya, kemudian bikin kegiatannya. Nah, kalau kita melakukan ini ya, menggerakkan komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Berbagi praktik baik apa? 1 tentang PBD, perencanaan berbasis data. Nah, datanya kayak gini, rencananya kayak apa nanti, butuh pembiayaan atau enggak, kita masukkan ke dalam Arkas. Itu misalkan seperti itu. Atau kalau enggak perlu pembiayaan, langsung aja kegiatannya kayak gimana, bikin panitia dan sebagainya. Nah, itu PBD ya. Terus yang kedua kegiatannya berbagi praktik baik tentang apa? Tentang IKM, implementasi kurikulum merdeka. Apa aja sih implementasi kurikulum merdeka? Ya banyak banget ya. Misalkan belum pernah ngelaksanain P5 atau baru 1, 2, 3 kali, yang ketiga kita berbagi praktik baik aja. Apa praktik baiknya? Misalkan koordinator kelas ini kenapa bisa sukses banget melaksanakan P5-nya? Karena koordinatornya bagus ya. Nah, kita jadikan dia narasumbernya menjadi menjadi narasumber untuk yang lain karena dia lebih bagus. Ini kan bercerita praktik baik implementasi kurikulum merdeka di project P5 ini. Nah, bisa aja seperti itu. Atau berbagi praktik baik tentang apa? Perencanaan pembelajaran kurikulum merdeka misalkan yang sudah lengkap modul ajarnya, terus kemudian sampai ke asesmen ya. Kita jadikan narasumber ya untuk disampaikan praktik baiknya kepada rekan-rekan sejawat satu kombelnya di sekolah. Oke, kan di sini peran kita itu sebagai kepala sekolah, sebagai manajer, pimpinan. Ya, tinggal kita perintahkan aja wakil kepala sekolah bidang kurikulum misalkan atau kesiswaan misalkan ya untuk menjalankan kombel ini dengan cara cari narasumber. Narasumbernya nggak usah dari luar, IKM itu dari dalam aja ya, dari dalam sekolah aja. Misalkan ada koordinator P5 yang menurut kita itu kelasnya bagus banget yang dikoordinatori ini, lebih dari yang lain pada hasil implementasi di project P5-nya. Nah, kita jadikan dia sebagai narasumber. Ya, tunjuk aja, kemudian tugaskan dia sebagai narasumber. Kan dia juga dapat poin pengembangan kompetensi 8 poin loh dia dapatnya. Lumayan, dan pesertanya dapat 4 poin. Itu offline, itu nggak perlu pakai webinar. Tapi kalau mau dapat 2 dengan acara yang sama misalkan ya, kemudian kita masukkan kegiatan itu di webinar kita pada kombel di PMM. Dapat 2 tuh. 2 kali ya kita nginisiasi. Ya, berarti tinggal 1 kali kegiatan untuk PBD misalkan. Berarti kita sudah dapat 36 poin ini tanpa harus repot-repot ya. Sebulan kemput nggak ngapa-ngapain mikirin 36 poin ini. Enggak ya, gampang banget ya. Ya, jadi penggerak komunitas belajar kita hanya sebagai manajer. Ayo laksanakan, tinggal begitu. Kita punya stempel, kita yang bisa menggerakkan mereka, baik secara offline ya, maupun secara online lewat PMM. Oke, seperti itu ya. Jadi gambarannya kombelnya nggak usah pelik-pelik, nggak usah rumit-rumit harus di online kan ke PMM. Tapi kalau lewat PMM itu lebih, menurut saya memang lebih dilihat orang lain itu lebih greng. Karena untuk membuat kombel di PMM harus menyelesaikan topik kurikulum dan topik pembelajaran ya. Nah, itu tantangannya. Nah, kalau kita nggak mau milih ini ya boleh pilih yang lain ya. Misalkan pilih nomor 2 nih, meningkatnya kinerja pendidikan melalui peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya di berbagai wadah atau ajang. Pernah ikut lomba enggak? Kalau nggak pernah ikut lomba ya nggak pernah dapat penghargaan ya. Gitu ya. Mesti biasanya kan ikut apresiasi kepala sekolah pada HGN kemarin misalkan. Kan kemarin, sekarang entah ya kapan adanya itu penghargaannya. Atau mungkin penghargaan dari PGRI, penghargaan dari pemerintah daerah itu bisa kita pakai ya. Seperti itu. Tapi belum ada juknisnya ya. Apakah harus kabupaten minimal atau bisa kecamatan ya? Atau kepala desa. Kalau SD kan dari satu desa kan ada 3 sekolah dasar negeri, ada beberapa sekolah swasta. Nah, kita dapat penghargaan yang terbaik di desa itu ditandatangani oleh kepala desa ya, bisa aja, tapi kan nggak ada parameternya ya.
sebelum ada parameternya ya boleh-boleh aja ya, nggak ada yang ngatur kok penghargaannya didapat dari siapa kan gitu. Nggak harus kabupaten, kecamatan, desa, oke. Ya karena belum ada parameternya. Nggak dapat penghargaan nggak jadi masalah. Kita pilih yang ketiga nih, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka atau PBD. Ini yang saya katakan tadi ya, narasumbernya dapat 8 poin, kita sebagai penggeraknya 3 kali dapat 36 poin. Wah enak banget, semuanya dapat poin. Jadi nggak usah bingung-bingung nanti guru-guru kita, bawahan kita ngikutin diklat sana sini nggak usah ya. Di dalam sekolah aja cukup untuk poin ini ya. Kita sebagai penggeraknya dapat, nanti narasumbernya gantian dapat, pesertanya juga dapat. Gampang banget ya. Nah, itu kalau yang mau diklat-diklat. Ini ada lagi nih. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan, apa ini? Menyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan pada guru dan kepala sekolah lain. Nah, kalau ini agak rumit ya di PMM. Jadi kita harus mengikuti syarat-syaratnya ya untuk bisa diterbitkan di PMM. Ya kalau terlalu rumit ya jangan dipakai ya. Tapi kalau mau berbagi lebih banyak dipakai orang lain ya, maksudnya kita lebih bermanfaat bagi orang lain ya, lanjutkan aja nih 24 poin ini. Ya, karena ya jadi orang itu jadi yang paling bermanfaat bagi orang lain itu orang yang terbaik ya. Boleh ya, kita mau meningkatkan kualitas diri sambil berbagi lewat PMM, perangkat kita yang bagus kemudian bisa dibaca, di-download orang dan dilaksanakan, diimplementasikan atau di ATM ya, amati tiru modifikasi itu jadi amal baik, pahala kita yang mengalir, amal jariah ya. Boleh ya, enggak apa-apa. 24 poin. Lanjut. Nggak bisa nih saya bikin ini. Saya mau ngapain lagi nih yang bisa? Meningkatnya kinerja satuan pendidikan atau karir kepala sekolah melalui penyusun kumpulan konten unggulan yang sering main-main medsos ya. Videoin aja, ngapain siswa salaman. Konten unggulan 1, ngapain siswanya parkirnya rapi. Ngapain siswanya tiap hari pagi sebelum sebelum belajar ngaji dulu misalkan ya, ngaji atau hafalan surat pendek misalkan. Nah itu konten unggulannya apa lagi? Pembelajaran saya sudah ICT, udah pakai internet ya, udah pakai tab, udah pakai Chromebook dan sebagainya, boleh itu di videoin, jadikan konten unggulan kita ya, konten unggulan sekolah kita di playlist di YouTube, kemudian nanti di share lewat PMM. Nah itu nanti bukti karyanya bisa kita masukkan langsung ya, bukti karya yang tidak perlu kita unggah. Jadi bukti karya kita unggah dulu di PMM, kemudian nanti pas kita butuh bukti dukung itu tinggal ngambil dari bukti karya yang sudah ada di PMM itu. Nah, mudah banget loh. Lanjut, ada lagi nih 6 poin. Melalui penelaah cerita praktik yang dihasilkan oleh guru atau kepala sekolah. Ini jumlahnya kan ada 10 ya. Misalkan praktik baiknya guru pengen diseleksi oleh kita, ya kita yang tanda tangan. Lebih banyak guru lebih bagus, kita dapat poinnya. Nah enaknya kepala sekolah kan gitu, bisa jadi penelaah ya. Pasti kita yang utamanya ya. Mau didelegasikan juga kan boleh, tapi kita yang punya kuasa kan, tanda tangan. Terus menyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Ini punya MKKS loh atau K3S. Monggo praktik baiknya disampaikan ya. Nyusun cerita sebagai praktik baik, kemudian di-share kepada teman-teman di komunitas lintas sekolah kita. Nah, kalau guru di MGMP atau KKG, kalau kepala sekolah ya di MKKS atau K3S. Keren nih. Ini mulai keren nih. Jadi MKKS enggak itu aja yang dibahas ya. Kegiatan akhir semester gitu. Tapi juga berbagi praktik baik, keren. Lanjut lagi 6 poin. Penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Udah tadi ya? Sama ya ini ya. 6 poin. Lanjut.
Penelaah perangkat ajar. Nah, menelaah perangkat ajar yang dihasilkan oleh guru. Ya udah, telaah aja, kan mereka ngumpulnya ke kita untuk kita telaah. Ada yang direvisi, ada yang diterima, ya. Gitu aja. Kita dapat poin loh dari situ. Enak banget ya ngumpulin ini. Bukti dukungnya apa saja, itu nanti dokumennya saya share di sini ya. Seperti ini nih sebenarnya. Nih, kayak gini nih. Apa aja bukti dukungnya, catatannya dan sebagainya, mau dijelasin satu-satu. Ini nggak cukup nanti kita RHK-nya, baca aja sendiri, nanti saya terangin satu-satu, nggak masalah ya. Konten unggulan nih ada tadi ya, yang konten unggulan. Yang terbit di PMM maksimal 6 kegiatan tuh, konten unggulnya 6, tadi udah 4 ya, kurang 2. Narasumber berarti dapat sertifikat. Siapa yang nerbitin sertifikat? Tadi lupa ya pas pertama. Siapa yang nerbitin sertifikat pas kita adain kegiatan di Kombel? Ya, siapa? Ya kita yang nggak apa-apa sebagai kepala sekolah penggerak dari komunitas belajar itu yang tanda tangan. Ya kita kan punya stempel. Ya, ada bukti untuk diupload oleh peserta guru kita, oleh narasumber guru kita juga. Atau kita juga bisa jadi narasumber, dan kita sebagai penggerak komunitas. Wih, keren nih ya. Kita lanjut, gas lagi ya, 8 poin. Kalau ini kayaknya nggak bisa ya, karena nggak bisa gantian kita ini. Kepala sekolah masa ngajar di kelas diobservasi gurunya, nggak mungkin ya yang ini ya. Sebagai ini yang paling enak sebenarnya untuk guru. Untuk guru yang paling enak yang ini nih. Oke, lanjut. Nah, ini bisa jadi coach, mentor, fasilitator dalam kegiatan, ada pengajar praktik juga ya, dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru. Nah, kita bikin workshop di sekolah misalkan, kita jadi coach, kita jadi mentor, atau kita jadi fasilitator. Nah, ini bedanya apa ya? Kalau coach itu ya memang coach ya. Ada coach datang ke kita bawa masalah, kemudian kita bantu untuk dia bisa menemukan solusinya sendiri. Kalau mentor kita yang mementorin orang, bisa jadi berbagi cerita praktik baik tadi ya, itu kalau mentor. Kalau fasilitator memfasilitasi kayak kita sebagai guru kan gitu. Kalau pengajar praktik mendampingi. Nah ini ya teman-teman 12 poin. Nah ini bisa kalau sebagai kepala sekolah. Terus ikut seminar, lokakarya, konferensi, museum dan sebagainya. Yang sering diklat online monggo silakan. Tapi kalau menurut saya kalau nggak resmi nggak usah lah ya. Kita cuman ngumpulin 4 poin ini, share banyak ya di grup-grup sekarang, share ini, share itu, share ini, share itu, pelatihan online harus di-share ke 3, ke 5 grup dan sebagainya, syarat untuk mendapatkan sertifikat. Alah, nggak usah teman-teman lah ya. Di sekolah aja kita bisa bikin sertifikat kok ya. Kegiatannya bisa di sekolah atau lewat kombel kita yang terdaftar di PMM, itu boleh banget. Lanjut, peserta coaching atau mentoring. Masa kita jadi peserta coaching? Kalau di kegiatan KKS boleh ya, tapi kalau di sekolah saya lebih cenderung kita yang coachnya tadi ya, sebagai coach atau mentor atau fasilitator atau pengajar praktik ya di situ. Sekali lagi untuk lama durasinya, apa bukti dukungnya itu ada di bawah ya, nanti di download aja sendiri ya. Ini hanya sekilas saja. Terus ada 18 item soalnya, banyak banget. Peserta pelatihan bimbingan ini kalau dapat sertifikat ya di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Ini banyak banget ini sertifikatnya. Mau bidang pendidikan doang boleh, bidang kebudayaan boleh, kan berarti gitu. Riset boleh, teknologi juga boleh ya. Peserta kegiatan pelatihan dan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat. Nah ini kayaknya lebih dari 1 hari nih kayaknya yang kayak gini ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Nah ini ya. Tidak dibatasi 17 jam asal berdurasi 2 sampai 3 hari ya. Benar ya. Jadi 2 sampai 3 hari. Yang ini dapat 8 poin nih.
Biasanya diundang oleh sana apa pihak dinas dan sebagainya, bisa ya ini. Meningkatnya kinerja melalui pelatihan mandiri. Nah, ini ikut PMM. Ikut PMM. Boleh pelatihan mandiri di PMM ya. Enggak lewat Kombel ya, enggak webinar di Kombel tapi lewat pelatihan mandiri. 8 poin. Nah, biasanya yang cenut-cenut bikin aksi nyatanya. Sebenarnya ada contohnya kok ya. Bikin-bikin aja. Masalah nanti revisi atau enggak urusan nanti. Yang penting kita gas aja, gas bikin ya. Enggak juga waktunya enggak terlalu lama bikin aksi nyatanya ya. Oke, lanjut lagi. Berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh Kombel. Nah, kita jadi peserta ya, peserta. Misalnya Kombelnya adalah MKKS, kan kita bukan sebagai pengurus MKKS atau K3S misalkan, ikut di situ jadi peserta berbagi praktik baik, dapat sertifikat. Ini sama seperti di sekolah kita tadi yang kita jelaskan di awal ya. Terus pendidikan guru penggerak udah belum? Kalau belum ya nggak usah diisi lah. Ini paling banyak ya. Atau PPG boleh ya, 128 poin. PGP atau PPG itu 128 poin. Atau mungkin bisa juga ya, ini adalah kalau PNS, CPNS itu ya, ada namanya pendidikan atau latsar prajabatan. Ya, latsar prajabatan itu bisa masuk 128 poin ini ya. Kemungkinan ya, karena saya masih ini. Kalau PPG dan guru penggerak fix masuk 128 poin. Yang terakhir ini untuk SMK namanya ya, SMK. Melalui peserta praktik magang pada dunia kerja dan lainnya. Tuh, 24 poin. Nah, itu saya jelaskan satu-satu pelan-pelan walaupun sekilas. Semoga Bapak Ibu, teman-teman kepala sekolah definitif punya gambaran untuk apa yang akan dilaksanakan sebagai pengembangan kompetensi nanti. Kalau saya disuruh milih, saya pilih yang ini dong, penggerak komunitas aja. 3 kali ngelaksanain ini saya udah dapat 36 poin, selesai urusan saya. Nggak perlu kegiatan yang lain ya. Langsung ke perilaku kerja. Yes, perilaku kerja sama seperti guru, isi aja ya, tinggal pilih ya. Kita selesaikan langsung aja ya. Bukan hanya asal pilih ya maksud saya, tapi ini ya sehari-hari kita lah, sehari-hari kita dalam melaksanakan perilaku kerja. Oke, langsung kita gas, selesaikan. Oke, sudah selesai ya, cepet banget ya karena dicepetin. Sebenarnya mikir tadi masih baca tapi dicepetin. Oke, langsung kalau sudah selesai ininya apa? Perencanaan kerja untuk indikator perilaku kerja berakhlak ya, sampai kolaboratif. Kita ke rangkuman sama seperti guru. Nah, di sini yang perlu kita pahami, ternyata RHK Kepsek itu banyak banget ya, lebih dari guru. Yang pertama, RHK-nya apa? RHK utama ya yang pasti, karena kita nggak ngecek tambahannya, nggak ada ya di situ, nggak ada tugas tambahan untuk kepala sekolah loh ya. Hasil kerja utamanya yang pertama, hasil observasi kinerja kepala sekolah. Nah, ini dia contohnya di halaman 9 itu ada rubrik observasi kinerja kepala sekolah nih. Ada rubrik A, diskusi persiapan, terus rubrik B, pelaksanaan, rubrik C ada diskusi tindak lanjut. Kemudian yang terakhir adalah refleksi tindak lanjut, observasi kepala sekolah. Oh, udah. Cuman kayak gini ya. Ini lembar observasinya. Tadi yang kita pilih kan apa tadi ya? Kurikulum ya, meningkatkan kurikulum. Berarti tentang itulah nanti rubriknya. Oke, selesai ya. Tuh yang ini. Kemudian perspektifnya proses bisnis. Ini yang bingungin di kinerja BKN kemarin ya. Kita di sini sudah otomatis milih perspektifnya. Ya, jadi kepala sekolah yang kemarin di Ekin BKN itu milih perspektifnya, bingung perspektifnya apa. Nah, ini udah otomatis. Targetnya 100% juga sudah diisikan. Jadi kita nggak ngisi satu-satu ya. Udah jadi nih rakanya. Udah selesai loh kita ini. Nomor 2, PK-nya, PK pertama ya. Buktinya sertifikat. Berapa sertifikat? 3 sertifikat ya. Perspektifnya penguatan internal di dalam sekolah. Oh, selesai nih. PK-nya cuma 1 ya. Kalau kita pilih banyak-banyak nanti malah pusing. Pilih 1 aja yang poinnya gede
dilaksanakannya mudah, bisa kita buat sendiri bukti dukungnya. Tuh maksudnya gitu loh. Pelatihan sana, pelatihan sini, repot. Jadi pemburu sertifikat, bukannya meningkatkan kualitas kepemimpinan kita di sekolah, tapi malah repot ngurusin dunia luar untuk mencari bukti dukung. Padahal bukti dukung itu ada di sekeliling kita, bisa kita ciptakan sendiri di sekolah. Dan itu berdampak bagi sekolah ya, berdampak bagi guru, berdampak bagi murid ya. Nah, teman-teman kepala sekolah harus pahami ini semua ya. Kemudian yang ketiga, KOSP. Dokumen KOSP ya, kurikulum, dokumen 1 ya, siapin, minta waka kurikulumnya, buatin, nanti kita upload sebagai bukti dukung atau dokumen akuntabilitas. Terus dokumen perencanaan satuan pendidikan, perspektifnya anggaran. Apa sih ini? RKS boleh, namanya perencanaan ya. Kemudian RKT kan bisa. RKJM, kalau ini kan tahunan ya RKT ya, yang pas ya, rencana kerja tahunan. Terus dokumen laporan satuan pendidikan, perspektifnya anggaran, ini laporan macam-macam ya. Misalkan laporan BOS, apa bisa masuk ke sini? Ya gelondongannya bisa ya, laporan pelaksanaan atau pertanggungjawaban ya, namanya laporan. Atau mungkin laporan dari kegiatan per tahun tentang akademik boleh ya, namanya laporan ya. Terus 6, hasil penilaian observasi guru. Lihat, hasil penilaian observasi guru. Jadi kan kita ada bawahan yang kita observasi toh, guru juga melaksanakan observasi, kita juga diobservasi ya sebagai kepala sekolah. Entah nanti yang mengobservasi kepala sekolah itu apakah langsung dari dinas atau dari pengawas, saya juga belum paham ya, aturannya di daerah mungkin berbeda-beda. Tapi kalau kepala sekolah kan pasti mengobservasi gurunya. Nah, hasil dari observasi itu yang akan dijadikan RHK kita, ternyata ini kita nggak ngisi ini toh, tapi ada di sini dan harus kita buktikan ya. Nih hasil dokumen-dokumennya nanti. Tapi kemungkinan besar kita nggak perlu ngupload, karena yang ngupload hasil observasi ini adalah gurunya dari login guru. Guru mengumpulkan dokumennya, akuntabilitasnya, kemudian kita menilai praktik kinerjanya. Jadi kalau kita mau ngumpulin bukti dukung ini udah dikumpulin sama gurunya ke kita nggak perlu lagi ngupload ulang ya gitu. Terus bukti dukung rekapitulatif, bukti dukung pengembangan kompetensi guru. Sama aja, udah di sertifikatnya atau laporannya kan udah di-upload sama guru kita tinggal nerusin aja ke PMM-nya ya. Rangkuman kehadiran guru. Teman-teman, banyak sekali contoh ya untuk rangkuman kehadiran guru itu bagaimana nanti di PMM. Ada yang sudah ngupload ya. Bikin aja. Apakah itu saklek seperti itu? Kan nggak ada panduannya. Belum ada ya. Mungkin ada nanti kita skip omongan saya ini ya. Tapi sampai sekarang ini belum ada. Ya terserah kita mau suruh bikin TU kita atau tenaga pendidikan kita bikin jadwal yang dibuat waka kurikulum itu, dikasih tanda tangan, kemudian kita bisa checklist setiap harinya di kelas. Bukan kita yang checklist terus ya, kan kita bisa mendelegasikannya ke tenaga kependidikan, misalkan untuk checklist guru yang masuk di jam ini, yang tidak masuk di jam ini, kenapa tidak masuk ya, kenapa absen, dan penugasan apa yang dilakukan oleh siswa selama guru ini tidak masuk di hari itu. Nah, checklist ada tulisan catatan. Nah, nanti di-upload, nah lebih mudah. Atau kalau mau digitalisasi ya pakai HP aja bisa, nggak perlu dokumen ya. Nanti di screenshot, masukkan ke sini. Nah, selesai urusannya. Terus 9, pemelaksanaan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Bukti dukungnya surat tugas. Tugas apa ini? PTG boleh. Surat tugas guru ngajar ya. Nggak ada plotnya, dia ngajar di kelas ini berapa jam, ngajar di kelas ini berapa jam. Itu kan bukti dukungnya. Oke. Lanjutnya terakhir adalah perilaku kerja. Nah, ada perilaku kerja ini udah yang kita isikan tadi. Nah, selesai ya teman-teman. Wah, ternyata gampang banget. Tadi kenapa lama
videonya ya, karena kita lama di pembahasan pengembangan kompetensi ya, apa yang harus kita, semoga itu bisa paham ya kita milihnya nanti. Yang paling gampang itu yang saya pilih ini menurut saya, tapi kan sudah saya jelaskan yang lainnya. Itu yang menjadi panjang. Sebenarnya kalau mau cepat milih ya satu terus ke sini itu mungkin nggak ada 5 menit ya. Bikin RHK kepala sekolah itu nggak lebih dari 5 menit selesai sebenarnya ya. Kalau sudah selesai seperti ini maka kita klik kumpulkan. Tidak sama seperti guru ya. Kalau ini kita kumpulkan maka yang akan menyetujuinya itu bukan atasan kita tapi sistem robot ya. Jadi kalau kita klik kumpulkan otomatis disetujui. Hati-hati, nggak bisa diedit loh nanti disetujuinya. Jadi kalau belum dikumpulkan ya itu masih bisa kita klik ubah ya, bisa kita klik ubah. Kalau udah dikumpulkan wassalam, selesai ya. Misalkan kita mau edit-edit yang dimana ternyata udah nggak bisa lagi. Jadi hati-hati ketika kita sudah memutuskan untuk mengumpulkan, berarti benar-benar RHK kita yang kita bikin di PMM ini benar-benar sudah fix untuk 6 bulan ke depan. Siap Februari untuk observasi. Oke, seperti itu ya. Saya sepil terlalu panjang ini udahan videonya. Semoga bisa mencerahkan kita, bantu kita dalam membuat RHK kepala sekolah. Jika ada pertanyaan atau di permintaan ya untuk dibuatin konten lain, silahkan tulis di kolom komentar. Saya ulangi, kalau video ini bermanfaat boleh jempol ke atas, nggak bermanfaat boleh jempol ke bawah ya. Kemudian share kepada kawan-kawan yang membutuhkan. Oke, terima kasih atas kepercayaan Anda. Sampai jumpa di video-video Mas Bio selanjutnya. Salam.